Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana gizi pada ibu hamil. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu ya bagaimana kebutuhan gizi ibu hamil, pemenuhan gizi pada ibu hamil, dan juga masalah yang sering terjadi pada ibu hamil. Baik, langsung saja kebutuhan gizi ibu hamil. Seperti yang kita ketahui bahwa zat gizi itu memang sangat penting, ya khususnya yang berasal dari makanan. Jadi ada beberapa fungsi yang diperlukan agar ibu hamil itu dapat dengan optimal menjalani masa kehamilannya. Jadi makanan itu baik untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan, kemudian untuk mempertahankan kesehatan serta tenaga ya kekuatan badan itu sendiri dan mengurangi waktu sembuh ya sehingga luka pada persalinan nanti selama nifas itu bisa cepat sembuh dan tentu saja sebagai cadangan pada saat menyusui atau masa laktasi. Jadi ini fungsi-fungsinya. Kemudian kita perlu ketahui bahwa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bagaimana kebutuhan gizi ibu hamil. Kalau kita lihat di angka kecukupan gizi bahwa terjadi penambahan energi ya, angka energi bagi ibu hamil, di mana pada trimester 1 itu sekitar 180 kilokalori dan pada trimester 2 dan 3 itu terjadi penambahan sekitar 300 kilokalori. Nah, perlu juga diperhatikan selain untuk ibu hamil penambahan jumlah energi, perlu mewaspadai mengenai penambahan berat badan. Ya, tentu saja berat badan akan semakin mudah meningkat karena bisa jadi konsumsi yang berlebih pada saat hamil. Jadi untuk mewaspadai hal tersebut terjadi peningkatan berat badan yang berlebih, sebelum hamil, para ibu itu mesti ketahui bagaimana status gizinya. Jika kita lihat di sini bahwa ada beberapa kondisi ya yang bisa terjadi saat sebelum hamil. Bisa jadi ibunya pada saat dia sebelum hamil itu mengalami kondisi underweight, kemudian normal, overweight ataupun obes ya. Oleh karena itu perlu diperhatikan bagaimana penambahan berat pada selama kehamilan ya. Kalau kita lihat di sini ya biasanya kalau orang yang sudah underweight itu maksimum 18 kilo. Bagi orang normal itu maksimum 15 kilo atau bisa 16 kilo lah ya. Kemudian bagi orang yang overweight maksimum itu 11 kilo dan bagi orang yang obes itu maksimum 9 kilo. Ini pun dicapai pada trimester ketiga gitu ya. Jadi harapannya terjadi penambahan berat badan selama kehamilan dan penambahannya itu perlu dipantau agar tidak melewati batas-batas ini. Apa yang terjadi jika terjadi masalah melewati batas ini? Ya, kemungkinan ini akan menjadi sebuah masalah yang sulit ya. Ibu hamil akan sulit melakukan persalinan, kemudian bayinya akan terlalu besar dan lain-lain. Jadi perlu mengatur kebutuhannya. Untuk mengatur itu, ya penambahan energi ya berdasarkan angka kecukupan gizi AKG bahwa tidak lebih maksimum 300 kilokalori, tidak lebih dari 300 kilokalori untuk normalnya. Ya. Kemudian untuk kebutuhan energi, ketambahan kebutuhan energi tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa itu bisa juga dilihat berdasarkan status gizinya ya. Jadi pertambahan kebutuhan energi itu untuk pemeliharaan dan juga untuk peningkatan kerja fungsi jantung, paru-paru, dan ginjal, serta bagaimana peningkatan massa sel di janin ya, dan juga plasenta serta di payudara, sehingga perlu penambahan kalori. Dan tadi saya jelaskan bahwa untuk penambahan energi itu berdasarkan status gizi. Bisa dilihat di sini kira-kira seperti ini pembagiannya. Nah, kemudian untuk kebutuhan protein, protein itu gunanya kan untuk pembentukan jaringan baru.
baik itu pada bayi maupun pada ibu, sehingga perlu penambahan. Untuk kebutuhan protein sendiri berdasarkan AKG itu trimester 1 itu kurang lebih 1 gram, trimester 2 kurang lebih 10 gram, dan trimester 3 kurang lebih 30 gram. Jadi pada saat memasuki trimester akhir itu penambahannya cukup signifikan karena di sini sudah banyak organ atau sel-sel yang mulai terbentuk pada janin, sehingga perlu asupan energi yang cukup besar juga. Untuk kebutuhan lemak itu sendiri, lemak yang dianjurkan adalah asam lemak tak jenuh atau PUFA ya, polyunsaturated acid. Jadi fatty acid. Jadi lemak itu sendiri kalau kita lihat berdasarkan AKG itu sekitar 2,3 gram ya selama kehamilan. Jadi baik itu trimester 1, trimester 2 maupun trimester 3, kebutuhan hariannya itu kurang lebih bertambah 2,3 gram. Nah, 2,3 gram ini apa? 2,3 gram ini berasal dari asam lemak tak jenuh, yaitu omega 3 dan omega 6. Jadi asam lemak tak jenuh ini gunanya apa? Untuk pertumbuhan otak ya. Jadi bagian dari fosfolipid yang terdapat pada korteks otak, yaitu seperempat dari bagian padat otak. Dan yang paling penting adalah DHA dan AA ya, omega 3 dan omega 6, yaitu komponen yang banyak terdapat dari asam lemak tak jenuh ini dan sangat penting bagi pembentukan jaringan saraf dan juga retina serta pada janin. Ya, jadi ini. Jadi biasanya 2 gram itu untuk omega 6, 0,3 gram untuk omega 3. Selanjutnya, omega 3 dan omega 6 ini seperti yang kita ketahui tadi, DHA itu omega 3 terbentuk dari proses sintesis biokimia dengan bahan asam alfa linolenat dari grup omega 3, sedangkan omega 6 ya biasa juga disebut ARA ya, asam arachidonat, yaitu asam linolenat yang ada di grup omega 6. Tubuh manusia dapat memproduksinya DHA, namun kita memerlukan juga bahan-bahan ya untuk dari luar agar mencukupi, seperti dari ikan, makanan-makanan laut, daging, telur, dan juga hati. Jadi ibu hamil itu perlu konsumsi sumber omega 3 dan omega 6 yang cukup. Ada zat gizi mikro juga, selain zat gizi makro tadi yang penting bagi ibu hamil. Yang pertama itu adalah zat besi. Zat besi ini berguna untuk pembentukan darah, sel darah merah ya, dan apabila kekurangan bisa menyebabkan anemia baik itu pada ibu maupun pada bayi. Dan juga kalsium. Kalsium ini ya untuk menjaga kekuatan tulang serta membantu dalam kontraksi otot, pembekuan darah, fungsi membran sel, dan tentu saja kesehatan gigi. Dan vitamin A itu berfungsi pada pemeliharaan kulit, mata, dan juga pertumbuhan tulang. Ada juga asam folat, vitamin B, B9, pembentukan sistem saraf ya dan sel-sel, dan apabila kurang ini dapat mempengaruhi perkembangan janin sehingga bisa terjadi cacat. Dan vitamin C juga berguna ya untuk membantu penyerapan zat besi dan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan vitamin D itu dalam pembentukan tulang dan daya tahan tubuh ibu hamil. Jadi ini beberapa zat gizi mikro. Namun kita ketahui bahwa memang semua zat gizi diperlukan ya, namun ada beberapa yang penting dan tidak boleh terjadi kekurangan. Nah, untuk panduan makan tentu saja kita selalu berpedoman pada gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang ya? Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan berikutnya, ini merupakan panduan ya yang kita gunakan. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa mengkonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral sebagai pemeliharaan dan pertumbuhan serta pertimbangan janin serta sebagai cadangan untuk masa menyusui, dan juga membatasi makanan yang mengandung garam tinggi untuk mencegah hipertensi karena meningkatkan risiko kematian janin, terlepasnya plasenta serta gangguan pertumbuhan. Kemudian peran gizi seimbang juga yaitu minum air putih lebih banyak, mendukung sirkulasi janin sehingga dapat meningkatkan volume darah, mengatur keseimbangan asam basa, dan mengatur suhu tubuh. Dan yang diurutkan sekitar 3 liter ya tambahan per hari. Dan membatasi minum kopi yang mengandung kafein ya, sehingga tidak mudah frekuensi buang air kecilnya tidak terlalu meningkat, dan
apabila itu meningkat, ya bisa beresiko dehidrasi. Dan tentu saja selain itu kafein juga dapat meningkatkan tekanan darah, detak jantung, sehingga kita batasi ya misalnya 2 cangkir kopi per hari, tidak boleh lebih. Kalau tidak mau minum silahkan, tidak masalah. Kemudian bagaimana pola makan ya ibu hamil? Kebutuhan gizi untuk ibu hamil setiap harinya bertambah sesuai dengan usia kehamilan. Jadi semakin tinggi usia kehamilan, maka kebutuhannya juga akan bertambah. Hal ini dikarenakan karena adanya perkembangan dan pertumbuhan janin. Berikut beberapa yang perlu dipenuhi ya selama kehamilan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya trimester 1, trimester 2, ya seperti ini kira-kira ya. Pada trimester 1 terjadi penambahan 180 kalori, ya itu bisa dapat dari misalnya 1 biskuit besar beratnya 10 gram atau telur ayam rebus, susu sapi segar. Kemudian trimester 2 dan 3 itu terjadi penambahan 300 kilokalori, itu bisa dari 1 mangkuk bubur kacang hijau atau ditambah dengan telur ayam rebus. Hal yang perlu diperhatikan untuk trimester 1, ya usia kehamilan 1-3 bulan biasanya terjadi penurunan berat badan, ya karena biasa di sini masa-masa ngidam ya, ada gangguan pusing, mual dan muntah. Sehingga untuk mengatasi tersebut ya perlu tetap makan, menjaga asupan ya. Misalnya porsi makanannya kecil tapi sering, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hariannya, dan tentu saja bentuk makanan kering atau tidak berkuah, karena biasanya yang berkuah itu lebih rentan yang menimbulkan gangguan seperti mual atau muntah. Untuk trimester kedua sendiri, biasanya sudah mulai membaik nafsunya, sehingga makan 3 kali sehari ditambah selingan, ya baik itu 1 ataupun 2 kali, tergantung dari kebutuhan isinya. Kemudian hidangan lauk hewani, telur, ikan, daging, teri, ini sangat baik ya, sehingga membantu juga dalam mengatasi masalah anemia, ya meningkatkan asupan zat besi dan beberapa jenis vitamin dan mineral lain yang terkandung tadi. Kemudian trimester 3 disesuaikan dengan keadaan ibu ya, biasanya berat badannya. Yang paling penting, bila mempunyai berat badan yang lebih, maka kurangi beberapa sumber makanan pokok ya, sumber makanan sumber energi, dan perbanyak makan sayur dan buah untuk menghindari berbagai kondisi termasuk kondisi sendiri. Kemudian hal yang perlu dibatasi atau tidak dianjurkan. Yang pertama kopi teh tadi sudah saya sampaikan, kemudian juga alkohol dan rokok tentu saja ya, ini sudah banyak kajian bagaimana alkohol dan rokok dapat memberikan masalah pada ibu hamil. Makanan mentah atau setengah matang ya biasanya banyak penyakit atau kuman ya yang berbahaya bagi janin. Ikan tertentu ya yang biasanya banyak mengandung merkuri, ini juga berbahaya. Jadi bagaimana membedakan ikan yang segar dan ikan yang kayak merkuri ya, kita lihat saja dari mana ikan tersebut diambil ya. Jika berada di lokasi industri yang memang limbahnya dibuang ke laut, itu berbahaya ya, seperti itu. Kemudian makanan yang diawetkan karena banyak makanan tambahan makanannya maksudnya, dan biasanya juga tinggi natrium bisa menyebabkan hipertensi. Yang kurang matang ya, tadi sudah saya sampaikan, termasuk daging, telur, dan ikan, dan makanan yang mengandung energi tinggi, ya ini untuk mencegah terjadinya obesitas selama kehamilan. Dan tentu saja ada makanan tertentu juga yang perlu kita batasi yang mengandung gas, karena dapat menyebabkan masalah ulu hati pada ibu hamil ya, seperti kol, ubi jalar, maupun nangka. Ya. Pesan pentingnya, yang pertama, ibu hamil harus makan dan minum lebih banyak daripada saat tidak hamil. Bukan berarti harus makan 2 porsi ya, namun ada pertambahan sesuai dengan kebutuhan tadi, AKG-nya tadi. Kemudian untuk mencegah anemia, kurang darah, maka banyak makan sumber zat besi, sayuran, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan lain-lain ya. Kemudian jangan lupa minum tablet tambah darah. Ini merupakan salah satu program dalam pemerintah, yaitu suplementasi zat besi folat ya. Dan ini memang diperlukan dalam menjaga kesehatan di masa kehamilan. Kenali gejala anemia. Jika terjadi anemia, maka teman-teman atau para ibu hamil itu harus segera konsultasikan ke dokter ataupun tenaga kesehatan terdekat. Dan
biasanya terjadi tulang kelapuk keropos ataupun gigi rontok sehingga perlu makanan yang tinggi kalsium, makanan yang tinggi zat kapur dan yang lain ya. Dan bila nafsu makan kurang, makanlah yang segar-segar agar dapat meningkatkan nafsu makannya kembali. Hindari tantangan tadi karena akan merugikan kesehatan tadi yang sudah saya sampaikan, dan tentu saja jangan merokok dan minuman keras. Sekali lagi kami ingatkan ini ya, karena bisa membahayakan keselamatan janin. Ini beberapa masalah yang bisa terjadi pada ibu hamil. Kalau kita lihat di sini ada hiperemesis, kembung atau sembelit, anemia, hipertensi, eklamsia, preeklamsi, serta diabetes gestasional. Hiperemesis ini wajar terjadi ya, masalah mual muntah, bisa lebih parah lagi ya kalau ibu hamilnya ngidam, sehingga dapat menyebabkan dehidrasi, asidosis, dan berat badan turun. Untuk mengatasinya sebenarnya ini bisa terjadi dan perlu strategi ya tadi, banyak konsumsi air minum, makanannya juga diatur dan yang lain. Biasanya berkembung juga itu dapat menyebabkan terjadi juga, dan sembelit juga bisa terjadi, sehingga ya perlu cukup asupan serat dan beberapa vitamin dan mineral, sayur-sayuran ya maksudnya, dan buah-buahan agar dapat mengatasi sembelit itu. Anemia tadi kita sudah lihat terjadi perdarahan, sudah bahas ya. Hipertensi, preeklamsi, eklamsia biasanya terjadi peningkatan tekanan darah ya, dan juga ada edema. Jika dia sudah parah, eklamsi, ada kejang biasanya. Diabetes gestasional, ya itu tadi biasanya ibu hamil karena merasa banyak makan, maka bisa terjadi peningkatan glukosa termasuk pada janinnya, sehingga janinnya bisa lebih besar dan itu sangat berbahaya. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.